Kemarin heboh ketika saya membahas Al-Habib Lutfi yang mendapatkan 5 karung uang katanya setiap tahun. Setiap tahun dapat 5 karung, teman-teman. Betapa hebatnya beliau. Hebatnya karena apa? Bisa ronsen kuburan. Jadi meronsen kuburan-kuburan sudah sama seperti siapa namanya itu? Mama Gufron. Gini ke tanah. Oh, di sini dilingkari, diek. Di sini kuburan. Kesontoloyoan apa ini? Di Indonesia banyak yang seperti ini, teman-teman. Ya, dan bisa membodohi umat. Betapa mudahnya umat ini dibodoh-bodohi dengan manusia-manusia sontoloyo seperti ini. Apalagi bergelar Habib. Oh, kata Hani Yahya Assegaf, saya tangan kanannya Habib Lutfi untuk mencari kuburan keramat. Oh, nyari teman-teman, nyari kuburan keramat. Iya, karena perkuburan keramat itu bisa mendatangkan uang. Ada agen pencari kuburan keramat, bisnis kuburan keramat. Kenapa tidak mendakwahkan bahwa kuburan-kuburan itu adalah tempat untuk mengingat kematian, bukan untuk tempat meminta? Kenapa? Kenapa tidak mendakwahkan warisan Nabi Muhammad SAW? Bahwa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umat-umat musyrikin ketika minta-minta kepada Lata Uzza, patung itu. Siapa Lata Uzza? Orang-orang yang soleh dulunya. Lata Uzza itu adalah orang soleh dulunya, yang dianggap kuburannya berkeramat, dianggap kuburannya berkah, dianggap kuburannya bisa mengabulkan doa. Akhirnya apa? Jadi Tuhan. Sama ketika ajaran Nabi Muhammad SAW seperti ini, dipelintir-pelintir teman-teman. Memang betul tidak menganggap mereka itu sebagai Tuhan, tetapi mereka sudah menjadikan wali-wali itu layaknya Tuhan. Kiranya nama orang sih, bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu? Kenapa minta ke Umar Mahdar? Kenapa tidak kepada Allah? Kenapa? Wahabi mereka. Ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan sontoloyo ini, menyamakan manusia dengan Allah, menyebut nama manusia sama halnya dengan menyebut nama Allah. Wahabi mereka. Ini ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta-minta kepada para nabi yang sudah wafat. Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan ketika aku mati kelak, datanglah ke kuburanku, minta padaku. Nanti aku sampaikan kepada Allah. Gak ada, teman-teman. Misalkan ada hadis seperti itu, asalkan sahih, sudah ditahrij oleh para ulama, paparkan kepada saya. Heriplas, ini ada. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mintalah kepadaku ketika aku meninggal. Setelah aku mati nanti, datangi kuburku, minta padaku, aku sampaikan kepada Allah dan Allah kabulkan. Kalau ada riwayat seperti itu, saya akan tinggalkan ajaran salafi. Saya akan tinggalkan ajaran-ajaran yang didapatkan oleh anak bangsa dari Mekah Madinah. Nggak ngaji, berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Celeng, berarti Wahabi mereka. Minta bukan lagi kepada Allah, ya wali fulan, ya Habib fulan, dan lain sebagainya. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tuh, kuburan kami bisa tahu, teman-teman. Kalau kuburan bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu sudah sekarang. Bukan lagi minta kepada Allah. Mengaku si paling ahlus sunnah. Sunnah model apa itu? Pernahkah Nabi Muhammad SAW wisata religi ke kuburan-kuburan para nabi? Datang ke kuburan nabi ini, minta kepada walinya, minta kepada nabi tersebut. Ziarah kepada kuburan itu, minta pada isi kuburan itu. Kalau kalian sudah merasa Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan hal seperti itu, kenapa menganggap diri kalian ahlus sunnah? Kenapa menganggap diri kalian ahlus sunnah? Ahlus sunnah itu bukankah mereka yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Tidak ada satupun riwayat Nabi Muhammad SAW datang ke kuburan. Apalagi sampai bawa-bawa amplop, bawa-bawa uang di kuburan Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan. Pokoknya Nabi-Nabi, kan ada ratusan ribu Nabi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mencari kuburan-kuburan para Nabi? Ronsen kuburan-kuburan, oh di situ Nabi Fulan, oh di situ Nabi Fulan, Nabi Khidir, Nabi itu, Nabi ini. Kenapa tidak seperti itu Nabi Muhammad SAW? Lalu dibisniskan kuburan itu. Kenapa tidak? Abu Bakar jelas-jelas tahu di mana makam Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Bakar tidak membisniskan kuburan itu? Siapapun yang mau minta berkah kepada kuburan Nabi Muhammad, bayar karcis dulu. Atau yang paling berhak anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Kenapa Fatimah tidak membisniskan kuburan ayahnya? Kalau ingin ziarah ke sini, infak dulu ke sini, minta, lalu minta kepada Nabi. Nanti dikabulkan setelah infak. Kenapa tidak seperti itu? Dan sekarang saya ingin mengajak kalian menyaksikan satu video yang dimana ini katanya makam wali. Tetapi ketika jemaah datang ke sana untuk meminta-minta kepada kuburan untuk mengerjakan kesyirikan, apa yang terjadi di situ? Bayar dulu, teman-teman. Dipaksa, kalau tidak bayar tidak boleh masuk. Ada videonya, langsung ke video. Perhatikan, teman-teman. Benar-benar gak boleh masuk
kalau nggak ngasih uang dan keluarnya pun dimintai lagi uang, teman-teman. Oh, nggak boleh masuk ya? Kasih uang masing-masing, Ibu. Lihat, perhatikan. Begini teman-teman, tabiatnya teman-teman. Kuburan tuh di depan ada. Oh, di depan ada banyak teman-teman. Di depan ada yang minta, di dalam ada yang minta. Gak boleh masuk ya? Masing-masing ya. Tuh. Taruh aja ya, masing-masing Ibu. Ibu. Di Indonesia sudah seperti ini teman-teman. Apa namanya tuh? Kejadiannya sudah sejauh ini teman-teman. Biar kalian paham ya. Terkhusus video ini saya ingin tujukan kepada orang-orang yang hobi datang ke kuburan-kuburan keramat. Kalian itu ditipu, kalian itu dibodoh-bodohi. Kalau kalian merasa datang ke kuburan itu akan terkabul hajatnya, yang susah ekonominya, yang keuangannya bermasalah, yang belum mendapatkan jodoh, yang lagi melamar pekerjaan, yang lagi menghadapi suatu masalah problematika dan lain sebagainya, kalian datang ke kuburan berharap masalah-masalah kalian itu selesai, masalah-masalah kalian itu dikabulkan oleh orang yang ada di kuburan. Salah besar, karena orang-orang yang ada di situ, di sekitar kuburan itu, jangankan datang ke kuburannya, melihat saja dari kejauhan tidak. Apa yang mereka lakukan? Minta malakin kalian yang datang ke sana. Karena tahu orang-orang Indonesia ini memiliki jiwa yang pemberi, jiwa mengkasihani. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan keramat, mereka membisniskan kuburan tersebut, teman-teman. Buktinya ini, kalau tidak berinfak gak boleh masuk. Infak dulu seikhlasnya. Seikhlasnya tapi dituntut. Tukang parkir saja tidak minta seikhlasnya. Dikasih syukur, tidak dikasih ya kadang mereka marah. Ya, tapi tidak menghalangi orang untuk berjalan, teman-teman. Tukang parkir saja seperti itu. Ini lebih dari tukang parkir ini. Naudzubillahi min dzalik. Kalian sebagai umat muslim yang katanya beragama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, ahlu sunnah wal jamaah, tetapi kenapa seperti ini tabiatnya? Menjadikan kuburan sebagai tempat pencaharian. Tidak perlu kerja susah-susah lagi. Cukup ngemis di jalanan, minta infak kepada kuburan keramat. Kaya kalian. Dibongkar, teman-teman. Ada kotak infak yang sampai seperti peti mati itu ya. Orang sampai masuk di situ ngambil uang. Apakah tidak menggiurkan bisnis kuburan kalau seperti itu? Oh, menggiurkan. Tapi itulah manusia yang sudah jadi wali, bisa memberikan hidupan kepada orang di sekitar. Oh, sontoloyo. Mekah, Madinah, teman-teman. Meskipun di situ ada peninggalan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengkeramatkan kuburan. Kita membayar ke Mekah, kita haji umroh ke Mekah bukan untuk diajari minta kepada kuburan, tidak, tapi diajarkan untuk kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada muslim-muslim datang ke Arab Saudi, datang ke Mekah, Madinah, lalu mereka berziarah ke makam Baqi, diajarkan untuk apa? Tetap minta kepada Allah, bukan minta kepada orang yang sudah meninggal. Itu sudah pendidikan tauhid yang benar. Tetapi kebanyakan dari kalian menganggap orang-orang yang menasihati kalian untuk meminta langsung kepada Allah, mereka kurang wawasan. Wawasannya hanya bid'ah dan lain sebagainya. Ya Allah, begitu bebalnya kalian. Betapa bebalnya. Memang betul kata ulama, teman-teman. Orang yang mengerjakan bid'ah, mereka akan susah untuk dinasihati. Karena apa? Mereka menganggap apa yang mereka lakukan baik dan benar. Baik saja belum cukup, teman-teman, tapi benar. Merasa mereka benar, padahal mereka berjalan di atas sesuatu yang sesat. Menganggap diri mereka benar, padahal mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah, teman-teman. Mereka bikin ibadah baru. Lantas mau apa kita? Setelah terjadi seperti ini, lantas kita mau apa? Mau diam saja? Iya, mau diam saja? Terus kapan kita mau mendakwahi mereka? Mengingatkan mereka? Oh, gak ada waktu untuk mengingatkan. Terus waktunya buat apa? Buat apa waktunya? Kalau kalian mau berpikir, maka pikirkan dari sekarang. Kenapa sampai sekarang banyak orang yang menyembah-nyembah kuburan? Banyak orang-orang yang berpikir kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya karena seperti ini. Pemeliharaan kuburan. Disiarkan bahwa kuburan-kuburan para wali bisa mengabulkan doa dan lain sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Lalu kita sebagai anak bangsa mau apa? Mau diam? Mau healing saja? Mau menghibur diri saja? No, kita punya tugas berat di sini untuk mengingatkan umat agar kembali pada tauhid yang benar. Agar kembali. Dan apabila kalian nonton video ini tapi masih belum mau berpikir, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak punya banyak komentar lagi. Tapi saya akan terus membuat video seperti ini agar kebanyakan dari kalian bisa berpikir, agar bisa mikir, bukan hanya ikut arus.